Rumah di ujung jalan gelap. Prolog. Tangisan di antara dinding. Hujan turun sangat lebat malam itu. Seolah langit ingin membasmi segala dosa yang ada di bumi. Petir menyambar-nyambar, menerangi ruangan yang gelap gulita hanya dalam sepersekian detik. Di sudut ruangan tamu yang berdebu, sebuah jam dinding tua berbunyi. Ting tong, ting tong. Sudah menunjukkan pukul 12 tepat malam. Di rumah tua itu, sepi bukan lagi sekedar ketiadaan suara. Sepi di sini terasa berat, pekat, dan berbau tanah basah bercampur dengan aroma kapur barus yang menyengat. Tiba-tiba, dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan, namun terdengar sangat jelas. Seolah si pemilik kaki sedang berjalan di atas papan kayu yang kering dan rapuh. Suaranya semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamar yang tertutup rapat. Hening. Detik berikutnya, bukan suara pintu yang terbuka, melainkan suara cakaran. Srek, srek, srek. Seperti kuku panjang yang menggores cat dinding dengan kasar. Dan kemudian, terdengar suara bisikan. Bukan satu, tapi banyak. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti, bergumam seperti doa yang dipelintir menjadi kutukan. Kau akhirnya pulang. BAB 1. Pewarisan yang tidak diinginkan. Arya mengerutkan keningnya saat melihat amplop coklat tebal di atas meja makan. Surat itu datang dari pengadilan negeri dan pengirimnya adalah kuasa hukum mendiang kakeknya, Pak Hadi. Apa ini? Gumam Arya. Ia baru saja pulang kerja. Lelahnya luar biasa dan pikirannya sedang penat memikirkan tagihan-tagihan yang menumpuk. Dengan tangan gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena lelah, ia membuka segel amplop itu. Isinya adalah surat wasiat dan akta kepemilikan tanah. Mata Arya membelalak saat membaca poin utamanya. Dengan ini saya mewariskan seluruh harta benda, termasuk rumah tinggal yang terletak di Jalan Kenanga nomor 9, Kota Malang, kepada cucu saya, Arya Pratama. Dengan syarat ia harus tinggal di sana selama minimal 1 bulan berturut-turut agar hak milik sah sepenuhnya menjadi miliknya. Arya terdiam. Rumah kakek. Ia belum pernah menginjakkan kaki di sana sejak kecil. Yang ia ingat, rumah itu besar, tua, dan sangat angker. Tetangga sekitar dulu sering membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sana. Tapi syaratnya jelas, tinggal 1 bulan. Rumah itu pasti sudah sangat tua dan rusak, pikir Arya. Tapi kalau aku jual, uangnya cukup buat bayar utang dan buka usaha kecil-kecilan. Cuma 1 bulan kan? Bisa kok bertahan? Tanpa pikir panjang, Arya memberanikan diri. Ia mengemasi beberapa pakaian, senter, dan perlengkapan tidur. Besok pagi-pagi sekali, ia akan pergi ke sana. BAB 2. Pintu yang selalu terbuka. Perjalanan menuju Jalan Kenanga terasa semakin aneh. Semakin masuk ke dalam, jalanan semakin sempit, dan pohon-pohon besar semakin rindang hingga menutupi sinar matahari siang. Suasana jadi gelap dan lembab meski hari masih terang. Akhirnya mobil Arya berhenti di depan sebuah gerbang besi berkarat yang tinggi. Di baliknya berdiri sebuah rumah bergaya kolonial tua yang megah namun terlihat menyedihkan. Cat dindingnya sudah mengelupas, tanaman liar tumbuh tak terurus, dan jendela-jendelanya tertutup rapat dengan gorden yang sudah lusuh dan berwarna kekuningan. Wow, lebih menyeramkan dari yang kuingat, desis Arya. Ia turun dan membuka gerbang yang berdecit keras. Suaranya menusuk telinga. Saat ia masuk ke halaman, angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering. Arya merasa diperhatikan, seolah ada mata-mata yang mengawasinya dari balik celah-celah jendela yang gelap. Ia berjalan menuju pintu utama. Kunci yang diberikan pengacara masuk dengan mulus. Krek, pintu terbuka. Bau yang pertama kali menyeruak adalah bau apek, debu, dan bau bunga melati yang kuat. Padahal tidak ada bunga melati di dalam rumah. Siapa yang buka jendela? Batin Arya kaget. Tadi ia melihat semua jendela tertutup, tapi sekarang di ujung lorong panjang yang gelap, satu jendela terbuka lebar. Gordennya bergerak-gerak ditiup angin, menampakkan bayangan kosong di baliknya. Mungkin angin kencang tadi yang membukanya. Arya mencoba menenangkan diri dengan logika. Ia membersihkan ruang tamu dan memutuskan untuk tidur di sana malam ini, karena kamar-kamar di atas terlihat terlalu menyeramkan. Hari berganti malam dengan sangat cepat. Suasana berubah drastis. Suara jangkrik dan cicak menjadi satu-satunya teman. Sampai pada pukul 1 dini hari, suara itu mulai terdengar. Duk, duk, duk.
suara langkah kaki dari lantai atas. Arya yang sedang bermain HP langsung menghentikan aktivitasnya. Ia menegakkan tubuh, jantungnya berdegup kencang. "Kucing liar mungkin?" bisiknya. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin karena langkah kakinya terlalu berat, terlalu teratur, seperti orang dewasa yang sedang berjalan dengan sengaja pelan-pelan menuju tangga. Tok, tok, tok. Suaranya semakin turun. Kini terdengar di lorong, tepat di luar ruang tamu tempat ia berada. Arya mematikan lampu senter dan meremas selimut. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Di luar sana, di balik dinding pembatas, sesuatu berhenti. Hening mencekam. Tiba-tiba, perang! Sebuah vas bunga besar di rak dinding jatuh dan pecah berkeping-keping tanpa disentuh siapapun. Dan bersamaan dengan itu, Arya mendengar suara napas. BAB 3, suara yang tidak boleh dipedulikan. Suara pecahan kaca itu begitu keras hingga membuat Arya melompat dari tempat duduknya. Jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Tangannya gemetar hebat saat meraba-raba mencari senter di dalam gelap. Sri, cahaya senter menyala, menyorot ke arah sumber suara. Di ruang makan, sebuah piring keramik tua tergeletak pecah berkeping-keping di lantai. Padahal tadi saat sore, piring itu ada di atas meja, jauh dari tepi. "Siapa? Siapa di sana?" teriak Arya mencoba memberanikan diri. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berhembus dingin membuat bulu kuduknya meremang. Arya maju selangkah demi selangkah. Lantai kayu tua itu berdecit di bawah kakinya, seolah ikut bersekongkol dengan kegelapan. Tiba-tiba, dari arah belakang lehernya, ia merasakan hembusan napas yang dingin dan basah. Bukan angin, itu benar-benar napas. Arya langsung berbalik badan dengan cepat, menyorotkan senter ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi baunya, bau tanah basah dan bau mayat yang menyengat langsung menusuk hidungnya. "Gue harus keluar dari sini," batinnya panik. Kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan agar ia tidak bisa lari. Saat ia hendak berlari menuju pintu depan, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan langkah kaki, tapi suara tangisan. Suara tangisan bayi sangat jelas terdengar dari arah dapur. Suaranya begitu pilu, begitu menyedihkan, seolah bayi itu sedang kesakitan atau kelaparan. Naluri kemanusiaan Arya bergejolak. Astaga, ada bayi tersesat? Ia hampir saja melangkah ke dapur, tapi otaknya tersentak sadar. Gila ya, ini rumah kosong bertahun-tahun. Mana mungkin ada bayi di sini? Ia mengingat pesan kakeknya dulu yang pernah berkata, "Di rumah itu, jangan pernah menoleh atau pedulikan suara apapun yang memanggil atau menangis. Itu bukan manusia, itu hanya penasaran." Arya memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berjalan kaku menuju pintu utama. Ia menggenggam kunci mobil dengan tangan berkeringat dingin. Klik, pintu tidak terbuka. Klik, klik, terkunci. Padahal ia tidak menguncinya dari dalam. "Buka! Sialan buka!" teriaknya sambil mendorong pintu sekuat tenaga. Pintu itu seolah dilas besi, tidak bergeming sedikit pun. Dan di saat itulah, suara bisikan terdengar tepat di telinga kanannya. Lembut namun mengerikan. "Jangan pergi, main sama kami dulu." BAB 4. Cerita di balik dinding. Malam itu Arya tidak tidur. Ia duduk bersandar di sudut ruangan, memeluk lutut dengan senter yang terus menyala sepanjang malam. Setiap kali cahayanya meredup, bayangan-bayangan hitam seolah ingin merayap mendekat. Saat fajar menyingsing, suasana berubah drastis. Angin menjadi hangat, suara-suara aneh hilang, dan rumah itu kembali terlihat seperti rumah tua biasa yang berdebu. Hanya saja, bau anyir itu masih sedikit tersisa. Arya menghela napas panjang, lelah sekali tapi lega karena selamat dari malam pertama. Gila, gue hampir gila semalam, gumamnya sambil memijat pelipis. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah ini. Mungkin dengan tahu asal-muasalnya, ia bisa mengerti apa yang sebenarnya menghuni tempat ini. Ia ingat ada sebuah lemari besi tua di ruang kerja kakek yang berisi dokumen-dokumen lama. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan sebuah buku harian tebal sampul kulit jeruk yang sudah rapuh. Tulisan tangannya miring dan sudah agak pudar. Itu buku harian nenek moyangnya. Dengan hati-hati, Arya membuka halaman pertamanya. Tanggalnya puluhan tahun yang lalu. Catatan tanggal 17 Mei,
Rumah ini terasa semakin aneh. Setiap malam kami mendengar suara pesta, musik keroncong, dan tawa-tawa keras. Padahal tetangga jauh semua. Suami bilang aku hanya berhalusinasi, tapi aku melihatnya. Aku melihat sosok wanita berbaju putih berjalan di lorong sambil membawa keranjang bunga. Matanya kosong, hanya dua liang hitam. Arya melanjutkan membaca halaman demi halaman. Tulisan itu semakin lama semakin panik dan tidak karuan. Mereka bukan hantu biasa. Mereka adalah orang-orang yang dulu dibunuh dan dikubur di bawah pondasi rumah ini saat zaman pendudukan dulu. Kakek membeli tanah ini dengan harga sangat murah karena tahu sejarah gelapnya. Sekarang mereka marah. Mereka menganggap rumah ini milik mereka. Mereka menginginkan korban. Halaman terakhir ditulis dengan tinta merah yang sudah kecoklatan karena waktu. Jangan percaya pada cermin. Jangan melihat bayanganmu terlalu lama. Mereka bisa menukar tempat denganmu. Jika kamu mendengar nama kamu dipanggil, jangan menjawab. Jika kau menjawab, namamu akan tertulis di buku kematian mereka. Arya menutup buku itu dengan kasar. Tangannya dingin. Jadi ini benar-benar rumah berhantu, bukan sekedar perasaan atau angin-anginan. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi yang ada di dekat situ, keran air terbuka sendiri. Krut-krut, air mengalir deras. Arya menoleh ke arah sana. Di balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, ia melihat sebuah bayangan tinggi besar berdiri di depan cermin. Sosok itu tidak memantul di kaca. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Arya. BAB 5. Cermin yang menghisap. Arya terpaku. Ia tidak bisa bergerak. Kakinya seakan tertanam kuat di lantai kayu itu. Bayangan tinggi besar itu melangkah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya hitam legam, tidak berbentuk wajah yang jelas, hanya dua titik merah menyala yang tampak seperti mata. "Jauh, jauhkan diri kau dariku!" teriak Arya sambil mengambil kursi kayu dan mengacungkannya ke depan sebagai perisai. Sosok itu tidak berbicara, tapi suara gemuruh rendah terdengar dari dadanya, seperti suara orang yang sedang menahan tangis atau amarah. Ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk ke arah cermin besar yang ada di dinding. Arya menoleh ke cermin. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir hebat. Di dalam pantulan cermin, bukan wajah ketakutan Arya yang terlihat, melainkan wajah orang tua yang sudah membusuk, dengan mulut yang terbelah sampai ke telinga, tersenyum lebar seolah sedang mengejeknya. Dan yang lebih mengerikan, di dalam cermin itu, sosok hitam itu tidak berdiri di depan Arya. Ia berdiri di belakang bayangan Arya, dan tangannya sedang meremas leher bayangan itu dengan kuat. "Ah!" teriak Arya. Secara refleks, ia menutup matanya dan melempar kursi itu sembarangan. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa suara air yang masih mengalir dari kamar mandi. Arya berlari keluar ruangan menuju halaman depan, menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Tangannya gemetar hebat. Ia melihat jam tangan. Baru pukul 10 pagi. Masih ada 29 hari lagi. Ia tidak tahu apakah ia sanggup bertahan sampai akhir. BAB 6. Jam dinding yang berjalan mundur. Setelah kejadian di pagi hari itu, Arya menjadi sangat paranoid. Ia tidak berani masuk ke dalam rumah lagi saat siang. Lebih memilih duduk di teras depan sambil memeluk lutut. Matahari bersinar terang, tapi rasanya tetap dingin. "Gua harus bertahan. Cuma beberapa hari lagi," bisiknya berulang-ulang seperti mantra. Sore harinya, hujan turun lagi. Langit berubah gelap dengan sangat cepat. Suasana kembali mencekam. Arya terpaksa masuk ke dalam rumah karena basah kuyup. Ia mencoba menyalakan televisi tua yang ada di ruang tengah, berharap ada suara untuk mengusir kesepian dan ketakutan. Tapi begitu tombol power ditekan, krek, ting. Bukan acara TV yang muncul, melainkan suara statis yang sangat keras bercampur dengan suara bisikan-bisikan tak jelas. Layarnya hanya menampilkan garis-garis salju berwarna putih hitam. Tapi di tengah suara berisik itu, Arya bisa mendengar kalimat yang berulang-ulang. "Masuk, masuklah ke dalam. Kami menunggumu." "Matikan, matikan!" teriak Arya sambil mencabut kabelnya dengan kasar. Ketenangan kembali, tapi hanya sesaat. Tiba-tiba dari dinding ruang tamu, terdengar suara jarum jam yang bergerak sangat cepat. Tuk 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 tuk. Arya menoleh ke arah jam dinding antik itu. Jarum detiknya tidak berjalan maju, tapi berjalan mundur dengan kecepatan yang tidak wajar. 12, 11, 10, dan jamnya berbunyi. Bukan bunyi ting tong seperti biasa, tapi bunyi lon. Tong,
Dong, dong, berbunyi 13 kali. Padahal jam hanya punya 12 angka. Saat bunyi lonceng ke-13 selesai, seluruh lampu di rumah itu berkedip-kedip. Mat, mat, nyala. Dan di setiap kali lampu mati, Arya bisa melihat bayangan-bayangan orang berdiri berjajar di sepanjang lorong rumah. Mereka diam saja, menatapnya dengan mata kosong. BAB 7. Tamu tak diundang. Malam semakin larut. Arya mencoba tidur di sofa, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut tebal hingga hanya menyisakan lubang kecil untuk bernapas. Tiba-tiba, tok tok tok, suara ketukan pintu depan. Jantung Arya copot. Siapa yang berani datang ke rumah angker ini jam segini? Siapa? Tanya Arya gemetar, tidak berani mendekat. Tolong, tolong bukakan pintu. Hujannya deras sekali, jawab suara wanita dari luar. Suaranya lembut, terdengar sangat manusiawi, sangat nyata. Arya ragu. Ia mengintip dari celah gorden. Di teras, terlihat sosok wanita muda berbaju putih, rambutnya basah kuyup, memeluk tubuh kedinginan. Tapi tunggu, hujan di luar sudah berhenti sejak 1 jam yang lalu. Langit bahkan mulai terlihat ada bintangnya. Lalu kenapa wanita itu basah kuyup? Arya teringat pesan di buku harian. Jangan pernah buka pintu jika tidak yakin. Mereka bisa mengambil wujud siapa saja. Pergilah, ini bukan tempat untukmu, teriak Arya memberanikan diri. Suara di luar berubah. Wanita itu mulai menangis, lalu tertawa. Tawanya makin lama makin keras, makin tinggi, dan berubah menjadi suara cekikikan anak kecil. Kau tahu terlalu banyak. Dan tiba-tiba, ketukan itu berpindah. Bukan di pintu depan lagi. Tok, tok, tok. Sekarang ketukannya berasal dari jendela tepat di samping kepala Arya. Arya menoleh perlahan. Wajah wanita itu kini menempel di kaca. Matanya melotot ke arah dalam, mulutnya terbelah lebar hingga ke telinga, dan tangannya yang panjang mencoba mencakar kaca dari luar. Brak! Arya langsung melempar bantal ke arah jendela dan lari menjauh. Ia sadar, rumah ini tidak ingin dia tinggal sebagai penghuni. Rumah ini ingin dia menjadi korban. BAB 8. Lorong tanpa ujung. Arya merasa ruang tamu tidak lagi aman. Ia memutuskan untuk naik ke lantai 2, berniat mengunci diri di kamar utama kakeknya yang katanya paling kuat energinya. Ia berlari menaiki tangga kayu. Kriuk, kriuk. Setiap anak tangga yang ia injak berbunyi memekik. Saat ia sampai di lantai 2 dan menoleh ke belakang, tangga yang ia naiki tiba-tiba menghilang, berganti menjadi dinding bata yang tertutup rapat. Apa ini? Panik Arya. Ia menoleh ke depan. Lorong di lantai 2 yang tadinya hanya sekitar 5 meter, kini terlihat sangat panjang, gelap, dan tak berujung. Dinding-dindingnya tampak basah dan menjalar noda hitam seperti jamur raksasa. Dari ujung lorong yang gelap, terlihat sebuah bola lampu pijar yang bergoyang-goyang. Goyang kiri, goyang kanan. Cahayanya remang-remang, menerangi bayangan kaki-kaki yang berderet di bawahnya. Banyak sekali kaki-kaki itu, menggantung tak berbadan. Mau kemana, nak? Suara berat terdengar dari belakang. Arya menoleh. Seorang pria tinggi besar dengan wajah buram berdiri di sana. Ia mengenakan seragam tentara zaman dulu yang sudah lusuh dan berlumuran darah kering. Pria itu mengangkat tangannya menunjuk ke sebuah pintu di ujung lorong. Masuk ke sana. Kakekmu menunggumu di sana. Arya gemetar. Kakek? Kakek Hadi? Ya, aku menunggumu sejak lama. Suara itu berubah menjadi suara kakeknya yang sudah meninggal. Naluri Arya berkata ini jebakan, tapi rasa rindu dan kebingungan membuat kakinya melangkah maju. Ia berjalan menyusuri lorong itu, melewati bayangan-bayangan yang menatapnya. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di dalam air. Akhirnya ia sampai di pintu itu. Pintu kamar kakek. Pelan-pelan ia menurunkan gagang pintu. BAB 9. Foto yang berubah. Pintu terbuka. Ruangan itu berbau kapur barus yang sangat kuat, menyengat sampai ke tenggorokan. Di dalam, semua perabotan tertutup kain putih, kecuali sebuah meja rias besar dengan cermin di atasnya. Di atas meja itu, terdapat sebuah bingkai foto besar. Arya mendekat. Itu foto keluarga lama. Terlihat kakek, nenek, dan beberapa orang lainnya berdiri di depan rumah ini. Tapi mata Arya terfokus pada satu sosok di belakang barisan. Wajah orang itu tertutup kain hitam, tapi posisinya persis di samping Arya yang berdiri sekarang.
Tiba-tiba, mata foto-foto di dalam bingkai itu bergerak serentak menatap ke arah Arya. Dan sosok yang wajahnya tertutup itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dada Arya. "Kau penggantinya," bisik suara itu di kepalanya. Arya mundur terkejut. Ia menabrak sesuatu yang keras. Ia menoleh ke belakang. Bukan dinding, melainkan sebuah peti mati kayu jati yang besar terbuka lebar tepat di belakangnya. Dan di dalam peti itu terbaring tubuh Arya sendiri, sudah kaku, pucat, dan membusuk. "Ah!" Arya menjerit sekuat tenaga. Ia menutup matanya lalu membukanya lagi. Peti mati itu hilang. Ruangan kembali normal. Tapi di lantai ada sebuah buku catatan kecil. Ia mengambilnya. Halaman depannya bertuliskan daftar penghuni. Arya membalik halamannya satu persatu. Nama-nama tertulis di situ dengan tinta merah. Nama leluhurnya, nama orang-orang yang dulu tinggal di sini, dan satu persatu ada keterangan meninggal di sini, dibunuh di sini, hilang di sini. Sampai di halaman paling belakang, halaman itu kosong. Tapi perlahan, tinta merah muncul dengan sendirinya menulis satu persatu huruf Arya Pratama. Dan di bawahnya tertulis akan meninggal besok malam. Bab 10. Pertarungan terakhir. Arya menjatuhkan buku itu. Ia tidak mau mati. Ia harus lari. Ia berbalik ingin lari keluar kamar, tapi pintu terkunci mati. Bahkan saat dipukul dan ditendang sekencang apapun, pintu itu tidak bergeming. Tiba-tiba seluruh kain penutup perabotan jatuh bersamaan. Dan di bawah kain-kain itu bukan meja dan kursi yang terlihat, melainkan sosok-sosok manusia yang melayang. Tubuhnya transparan, wajah mereka menyeringai menyeramkan. Mereka mulai mendekat perlahan, mengepung Arya ke sudut ruangan. Udara di kamar itu menjadi sangat panas, disertai bau belerang dan daging terbakar. "Pergi! Kalian bukan siapa-siapa. Ini rumahku. Ini warisanku," teriak Arya dengan putus asa. Salah satu sosok yang paling tinggi dan paling gelap maju ke depan. Itu adalah pemimpin mereka. Suaranya bergema di seluruh ruangan, seakan datang dari segala arah. "Rumah ini bukan milik siapa-siapa. Kami yang memiliki tempat ini. Kakekmu hanya meminjam, dan sekarang giliranmu yang tinggal di sini. Selamanya." Tangan-tangan hantu itu mulai meraih tubuh Arya. Terasa dingin sekali, menusuk tulang, membuat tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Arya merasa nyawanya mulai tersedot keluar. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat cahaya terang di ujung sana, tapi tangan-tangan itu menariknya ke balik kegelapan. "Tidak, aku belum mau mati," rintihnya lemah. Tiba-tiba dari saku celananya, sebuah benda kecil mengeluarkan cahaya terang. Itu adalah kalung pemberian ibunya dulu. Sebuah kalung dengan batu akik yang dikatakan bisa menangkal hal jahat. Cahaya itu semakin terang, menyilaukan mata. "Ah!" Para hantu itu berteriak kesakitan dan mundur teratur, seolah cahaya itu adalah api yang membakar kulit mereka. Arya memanfaatkan kesempatan itu. Ia meremas kalung itu kuat-kuat, lalu berteriak dengan sekuat tenaga. "Aku adalah ahli waris yang sah. Dengan hukum Allah dan hukum negara, saya perintahkan kalian keluar dari tempat ini." Suaranya menggema. Cahaya dari kalung itu meledak hebat. Dor! Epilog. Pemilik baru. Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Ia masih berada di kamar itu, tapi semua sosok hantu itu sudah hilang. Ruangan kembali tenang, dingin dan sunyi seperti rumah tua biasa. Di lantai hanya tersisa debu dan buku catatan yang kini menjadi abu. Arya melihat keluar jendela. Matahari sudah terbit. Burung-burung mulai berkicau. 1 bulan sudah berlalu. Syarat sudah terpenuhi. Ia bertahan hidup. Arya berjalan keluar rumah dengan langkah tegap. Ia tidak lagi takut. Ia tahu makhluk-makhluk itu masih ada di sana, masih mengawasi dari balik bayang-bayang. Tapi mereka tidak berani menyentuhnya lagi. Karena sekarang Arya tahu, mereka takut padanya. Karena dia adalah tuan baru. Arya menyalakan mobilnya. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke rumah besar itu dan tersenyum miring. "Tunggu aku kembali," bisiknya. Selesai.